Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sisya Aditya M. Taufik. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 4. Saya di sini sedikit menjelaskan apa sih etnografi. Langsung saja teman-teman masuk penjelasannya. Istilah etnografi ini menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi peneliti sosial. Sejatinya, etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengekspor suatu budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Blewer pada tahun 2000 sampai 2007 yang menetapkan bahwa etnografi salah satu prinsip metode penelitian ilmu sosial yang masuk kategori peneliti kualitatif. Secara eksplisit, Blewer mengungkapkan bahwa etnografi bukanlah salah satu pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Beragam pendekatan seperti fenomenologi, metodologi, dan studi kasus, dan analisis itu juga merupakan bagian dari metodologi kualitatif. Di sini tugas penelitilah yang harus cermat memiliki pendapatan yang relevan dengan setting penelitiannya. Etnografi memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan penuh peneliti, mengekspor budaya masyarakat, dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Hal ini sejalan dengan Marfasti pada tahun 2004 25-36 dalam karyanya Qualitative Research in Sociology. Etnografi yaitu keterlibatan dan partisipasi dalam topik yang dipelajari, perhatian terhadap konteks sosial, pengumpulan data, dan kepekaan terhadap bagaimana subjek peneliti dipresentasikan dalam teks peneliti. Bagi etnografer, penemuan peneliti tidak dapat dipisahkan dari lokasi tertentu atau spesifik dan lingkungan di mana data peneliti dikumpulkan. Sebuah studi menjadi etnografi ketika peneliti lapangan menghubungkan fakta dengan latar belakang yang mendasari fakta yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan kontingensi, sejarah dan budaya. Dengan kata lain, studi tidak akan dianggap etnografi jika mengabaikan konteks dan kondisi terkait di mana tindakan pernyataan orang yang diamati dan dicatat. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan membangun struktur sosial budaya suatu masyarakat dan membandingkan sistem sosial dalam rangka mendapatkan kaidah-kaidah umum tentang masyarakat. Dalam etnografi modern, bentuk sosial dan budaya masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. Struktur budaya yang dideskripsikan adalah suatu struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut. Menurut interpretasi sang peneliti, penelitian etnografi terus berkembang sampai pada yang disebut dengan etnografi baru pada tahun 1960-an. Peneliti ini dikembangkan oleh Sparling pada tahun 1984, di mana peneliti ini menekankan kepada usaha untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Jadi bentuk sosial dan budaya di sini menurut aliran baru adalah susunan yang ada dalam pikiran atau myth anggota masyarakat tersebut, dan tugas peneliti mengorengnya keluar dari pikiran mereka. Budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui dan dipercaya seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang diterima masyarakat. Budaya bukanlah hanya suatu fenomena material seperti benda-benda, manusia, perilaku, atau emosi. Jadi, sebagai tugas etnografi adalah menentukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut. Jalan yang paling utama dalam memahami suatu budaya dengan mempelajari bahasa suatu
budaya tersebut. Berangkat dari penjelasan di atas, maka penelitian etnografi merupakan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu budaya dari sekelompok orang. Artinya, memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, sebagaimana yang ditemukan oleh Malinowski dalam Sperli 1997, di mana tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli hubungan dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunia. Dengan arti lain adalah etnografi mempelajari masyarakat dan belajar dari masyarakat. Dalam perjalanan perkembangan etnografi tersebut, mayoritas temuan etnografi hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semata yang belum banyak kontribusi bagi penyelesaiannya. Problem-problem praktis, meskipun karya etnografi pada ujungnya tetap berkontribusi bagi perkembangan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat umum. Namun, kontribusi ini belum bersifat langsung dan spesifik. Lebih jauh lagi nilai pengetahuan yang diproduksi seringkali disaji untuk kepentingan peneliti sendiri. Fenomena ini yang dikritik oleh postmodern. Dalam paradigma postmodern ini, sebuah karya etnografis menemukan bahwa tidak ada kebenaran tunggal. Jika di dalam tradisi tradisi post-struktur, sang etnografer yang awal sebagai pusat menjadi dipinggirkan. Jadi penulis mengharapkan pembaca tidak hanya merasa dikritik oleh realitas yang dibangun penulis melalui karya etnografinya. Pembaca diharapkan membangun teks baru melalui proses dialog dengan bacanya etnografinya dan berusaha mencari kebenaran-kebenaran pembaca setelah proses atau refleksi atau sebuah karya etnografi Ejaki pada tahun 2016. Hal yang tidak jauh berbeda dilakukan etnografi dalam tradisi postmodern. Upaya untuk melukis sebuah realitas dianggap sebagaimana kegiatan yang sia-sia karena dalam pelukisan sebuah kebudayaan yang tidak akan terlepas dari subjektivitas penulis untuk mulai dari penulisan proposal, pengumpulan data, penyelesaian data, hingga masuk ke tahap analisis. Untuk itu, postmodernisme menentukan pentingnya retorika dalam sebuah bangunan argumentasi yang sebagai sebuah kritik kebudayaan. Dalam konteks penyajian etnografi, bahwa paradigma postmodern tidak berkaitan dengan penjelasan mengenai segala kebudayaan saja, tetapi lebih sebagaimana penyajian kerja analisis dan hasil analisis melalui retorika yang tepat. Hal ini juga sebagai dikenal dengan tipe etnografi eksperimental. Penelitian paradigma postmodern akan menghasilkan kebenaran yang subjektif. Dengan demikian, peneliti akan mengambil bagian dari politis dalam sebuah tindakan kolaboratif. Jika diterapkan dalam sebuah peneliti etnografi yang kualitatif, sehingga varian etnografi yang dihasilkan akan membuat proses reflektif daripada suatu temuan yang nilainya bebas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya sadari atau tidak saya sadari, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Zikir fikir amal soleh wa ulah wafiq ila qomutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.